Kak, kenapa kak? Kakak mau boneka nggak kak?
Halo Sobat UNJ, gimana nih kabarnya mahasiswa baru yang kece? Semoga tetap semangat dan bisa jadi bagian dari mahasiswa yang keren di Universitas Negeri Jakarta. Sebelum podcast kita mulai, mungkin kita bisa nih buat pantun terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa bantu jawab, cakep ya? Cakep. Belum, oke. Nanti teman-teman juga bisa komen langsung aja di bawah kolom komentar ya teman-teman. Kuliah pagi naik Transjakarta. Cakep. Sambil baca novel di kampus tercinta. Artinya bang, Maba UNJ siap bersuara bersama organisasi Kerja Nyata. Selamat datang di PKKMB Universitas Negeri Jakarta Podcast 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Mustafa dari Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu podcast acara pada hari ini. Mengenai jalannya yang bertemakan bidang pemerintahan dan manajemen organisasi dengan tema mahasiswa hadir sebagai pelaku aktif dalam politik kampus dan pembentukan budaya kritis melalui organisasi mahasiswa. Oke, sebelum kita ngobrol bareng nih abang-abang yang sangat kece dari BEM UNJ, dari MTM UNJ dan juga FKG, kita juga mau ngajak kenal bareng-bareng nih biar kita makin deket juga. Boleh nih kenalan dari abang sebelah sini dulu. nama saya Muhammad Ramzi, perwakilan dari FKG. Dan saya ketua FKG tahun 2025. Oke, salam kenal bang. Salam kenal, Arifin. Oke, perkenalkan nama saya Akbar dari FIS ya, selaku ketua umum MTM UNJ. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Oke, teman-teman disini memperkenalkan diri. Nama saya Andika Taujaya dari BEM UNJ sebagai ketua umum BEM UNJ dan sekarang diamanahkan sebagai ketua BEM UNJ dari FIS juga kebetulan. Wah, sama kita Sama. FIS juga. Saya dari FIS juga. Maaf, aku Pak. Wah, ternyata dari FIS semuanya ya ini. Iya. Wah, gimana nih bang perasaannya? Udah mau kita podcast hari ini. Ya, seneng sih. Seneng Ya, sih. akhirnya bisa ketemu sama teman-teman mahasiswa baru ya. Iya. Dan juga kita bisa menyambut secara langsung lah lewat, ya walaupun mungkin lewat video ya, tapi semoga bisa menyambut dari teman-teman mahasiswa baru. Oke, sambil menyapa kali ya sama mahasiswa baru di UNJ. Oke, mungkin boleh langsung aja ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru di UNJ. Kak, boleh sedikit cerita nih mengenai sejarah terbentuknya organisasi kalian. Secara singkat juga jelaskan mengenai fokusnya ke bidang apa aja di organisasi kalian. Boleh nih dari sebelah kakaknya dulu. Oke, izin menjawab teman-teman semua dari BEM UNJ ya. Jadi kalau secara umum BEM UNJ itu lembaga pemerintahan mahasiswa yang bergerak di bidang eksekutif. Ya sama seperti ada di negara ya, ada lembaga eksekutifnya dari presiden dan menteri-menterinya. Dan di BEM UNJ itu pun sama seperti itu. Jadi BEM UNJ ini memang bergerak di bidang pemerintahan mahasiswa, yang mana kalau misalkan kita tahu katanya kampus itu merupakan miniatur negara gitu ya. Nah maka dari itu BEM hadir sebagai representasi eksekutif mahasiswa seperti itu. Dan untuk sejarahnya sendiri dari BEM itu sendiri di BEM UNJ itu waktu di UNJ ya, dulu di IKIP itu namanya masih Senat Mahasiswa. Kemudian lambat laun setelah masuk masa reformasi 98 itu baru masuk ke masa namanya adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa seperti itu. Jadi dulu sebelum reformasi itu Senat Mahasiswa, kemudian ketika masuk ke dalam masa reformasi dan setelah masa reformasi
berubah namanya menjadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Secara sederhana seperti itu sejarah. Oke, wah ternyata sangat menarik juga ya dari BEM. Boleh selanjutnya? Oke, kalau untuk MTM sih kurang lebih sama ya kayak BEM ya, karena kan kita bersinggungan ya, eksekutif saya legislatif. Jadi sebagai lembaga legislatif ya berdirinya itu masih sama akar mulanya gitu. Yang mana dulu ketika masa NKBKK ya, dulu namanya itu Dewan Mahasiswa, ini mungkin lengkap ya dari tadi ya. Dulu namanya Dewan Mahasiswa, kemudian diubah jadi Senat Mahasiswa, kemudian berubah lagi jadi ada MPM namanya dulu, MPM dan juga BPM dan BEM UNJ. Kemudian setelah masa sidang umum tahun 2004 itu berubah jadi MTM, Majelis Tinggi Mahasiswa. Jadi 2004 itulah awal mula berdirinya Majelis Tinggi Mahasiswa di UNJ, yang mana ini merupakan lembaga tingkat tertinggi di Ormawa UNJ gitu. Oke, luar biasa juga. Boleh nih selanjutnya dari abangnya. Ya, kalau FKG sendiri mungkin sejarahnya adalah di sini kita dari kawan-kawan Gedung G gitu, kita bikin forum yang dimana isinya adalah ketua-ketua unit dari namanya itu di Gedung G, jadi Forum Komunikasi Gedung G. Nah itu tujuannya adalah untuk menyatukan satu sama lain dari unit-unit yang ada di Gedung G tersebut. Jadi kita bareng-bareng kalau misalkan ada kegiatan, bikin kegiatan bareng-bareng semua unit itu, ketua-ketuanya kita kumpulin, baru nanti di koordinir lagi, atau kita juga ngebantu kegiatan-kegiatan dari UNJ itu sendiri. Oke, berarti ternyata sejarahnya juga ternyata banyak juga ya, dari lika-likunya perjalanan bisa tercapai di organisasi ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, sering banget jadi bahan galau mahasiswa baru. Ngapain sih harus aktif di organisasi kampus? Emang penting ya? Kan aku anaknya adem-adem aja gitu. Adem. Biar gak salah paham nih, kita langsung aja tanya langsung ya ke ahlinya. Boleh nih kakak dari BEM UNJ dan juga MTM, kenapa sih mahasiswa itu penting banget terlibat aktif dalam organisasi, jadi tidak cuman sebagai penonton aja di dalam kampus? Oke, mungkin izin jawab nih dari perspektif aku ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu punya peran aktif dalam kehidupan kampus, ataupun mungkin dalam bagaimana dia bisa memberikan kebermanfaatan di ranah kampus lah gitu. Jadi kalau dari perspektif aku, ini dari kenapa akhirnya aku gabung ke dalam organisasi gitu ya. Aku udah bayar UKT di sini. Aku nggak dapetin semuanya gitu. Ketika kita belajar di kelas itu cuman belajar akademik aja, belajar hal-hal yang mungkin itu sudah bahasanya diatur lah sama pendidikan. Jadi memang harus mempelajari ini. Tapi ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari di luar kampus, di luar kelas lah gitu. Nah, di mana kita belajar hal itu? Kita belajar di organisasi, kita belajar di unit-unit yang memang itu mungkin kayak UKM ada kesenian, itu bisa membantu mengembangkan potensi diri kita juga gitu. Jadi sekaligus bahan aktualisasi diri kita juga gitu. Maka peran mahasiswa ketika bergabung ke sebuah organisasi itu juga penting, karena selain dia bisa memberikan kebermanfaatan, dia juga bisa mengembangkan potensi dirinya seperti itu. Maka ya sayang aja kalau misalkan kita kuliah 4 tahun, mungkin ada yang lebih juga, atau mungkin yang kuliahnya cuman kupu-kupu aja, itu sayang banget gitu. Karena banyak banget hal-hal yang bisa kita eksplor di dalam kampus, banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin di kampus, dan rugi ataupun sayang banget kalau misalkan kita nggak terjun ke dalam sebuah organisasi ataupun berperan aktif lah dalam kehidupan kampus kita, seperti itu. Berarti nggak perlu galau lagi ya bang, kalau Betul. gitu. Biar nggak kesepian juga kali ya kita ikut organisasi. Betul, bisa dapetin relasi juga, koneksi dan segala macam. Itu kan satu hal yang luar biasa. Karena satu hal yang mahal adalah kita mendapatkan relasi dan kita mendapatkan ilmu dari berbagai macam orang. Betul, dan kita juga harus bisa memanfaatkan dari apa yang kita lakukan itu ya bang. Betul. Oke, boleh nih dari MTM. Ada yang pernah bilang ke saya, kita kan kuliah dapat nilai itu maksimal berapa sih? 4 kan ya? Nah, tahu kenapa 4? Karena 96-nya itu diambil dari luar kegiatan kuliah atau kampus gitu ya. Jadi intinya adalah ya kalau kita cuman berkutat di akademik aja atau di bangku kuliah aja itu masih kurang teman-teman. Nah, 96 yang kita cari di luar kampus atau di luar kuliah gitu ya. Jadi apa yang kita butuhin selama masa kuliah tuh dapat semuanya gitu. Nggak cuman akademik aja. Betul tadi kata Mas Andika ya, relasi, terus soft skill yang mana itu nggak ada di bangku kuliah, kayak public speaking, leadership itu kan nggak ada di bangku kuliah. Jadi makanya teman-teman harus pikir baik-baik kalau emang sekiranya mau milih jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Gitu.
Oke, betul banget Bang. Berarti kita nggak cuma tentang akademik aja, tetapi kita di luar juga harus mempunyai pengalaman yang emang itu nanti sebagai bekal kita ya. Oke, baik. Oke, sekarang lanjut ke hal yang sering terjadi tapi jarang dibahas. Oke, kita tahu gak semua mahasiswa itu kan aware sama dinamika kampus. Nah, kalau udah apatis, kira-kira dampaknya apa sih Kak buat diri sendiri dan lingkungan kampus? Boleh nih dibantu jawab dari FKG terlebih dahulu? Mungkin kalau kita lebih apatis ya, dampaknya ya nggak berasa gitu, nggak berasa bagi diri kita ataupun ke masyarakat sekitar, masyarakat umum terutama antar sesama mahasiswa lah. Kalau kita misalkan nggak aktif dalam berkegiatan di kampus, kayak ikut-ikutan organisasi kemahasiswaan atau dari yang paling terkecil adalah di prodi lah gitu, tingkat prodi, ya sama aja hanya akan menjadi sebuah yang sia-sia gitu. Pengalaman yang udah kita lakuin di kampus ya hanya cuma berpatokan pada hal-hal bangku perkuliahan doang, akademik gitu, tapi di sisi lain masih banyak yang bisa kita lebih explore gitu. Jadi kalau menurut saya apatis itu ya sangat nggak enak banget lah. Oke, jadi biar kita juga nggak terlalu ngejar-ngejar akademik doang ya Bang? Iya, bisa disimbangi. Oke, boleh dari Bang WNJ? Oke, mungkin kalau misalnya kita jadi mahasiswa apatis itu rasanya kita nggak peduli sama sekitar, kan? Kita nggak tahu apa yang orang lain rasain. Tapi ketika kita udah punya rasa kepedulian itu, ketika kita menumbuhkan rasa empati kepada orang, kita jadinya mau bergerak. Karena bagaimanapun juga sejatinya sejatinya orang itu nggak bisa hidup sendiri ya. Manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Karena ketika kita banyak membutuhkan sesuatu, kita pasti bersinggungan dengan orang. Maka dari itu kita harus meninggalkan tuh sisi-sisi apatis kita terhadap apa yang mungkin nanti kita temui ke depan. Nah, ketika kita udah meninggalkan sisi apatis tersebut, pasti kita akan ada rasa ingin, gue pingin sesuatu nih, gue pingin ngebantu orang, gue pingin bagaimana bisa akhirnya teman-teman gue ini mendapatkan hal yang layak gitu. Akan ada muncul rasa-rasa seperti itu. Nah, kalau kita udah tumbuh seperti itu, kita tinggal mencari wadahnya nih, kemana kita mau bergerak. Kalau misalkan ke BEM, kita mau masuk jadi orang yang bisa membantu UKT teman-teman kita masuk ke advokasi. Kalau misalkan kita ingin bermusik, kita masuk ke UKM. Kita ingin masuk ke yang unit-unit lain yang mungkin bisa mengembangkan potensi diri kita masuk ke unit yang memang sesuai dengan kita. Maka dari itu, ketika kita sudah menghilangkan rasa apatis dalam diri kita akan ada kecenderungan untuk akhirnya bagaimana bisa bermanfaat atau memberikan kebaikan buat banyak orang. Menurut saya seperti itu. Ya, berarti kita nggak cuma diem aja, tapi kita juga harus bergerak biar kita bisa mewujudkan impian kita juga ya. Jadi biar kita nggak apatis. Oke, ini penting banget buat yang suka mikir, diskusi atau pengen berdaya bareng teman-teman. Gimana sih organisasi mahasiswa bisa jadi ruang yang mendorong kita buat berpikir kritis dan bertindak kolektif? Boleh nih di-sharing dari MTM terlebih dahulu. Ya, tentunya di organisasi itu kan banyak dinamika yang ada ya, entah itu yang suka maupun duka. Dan di situ pasti sebagai orang yang aktif di organisasi pasti tergugah ya, atau mungkin terstimulasi nalar kritisnya gitu. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di organisasi tersebut. Dan itu kalau teman-teman sering ngelakuin di organisasi, maka ketika teman-teman lulus di kuliah nanti, itu pasti akan terbiasa teman-teman lakukan di masyarakat. Jadi ya lagi-lagi organisasi ini membantu banget teman-teman untuk melatih daya kritis, daya nalar teman-teman dan sebagainya gitu, untuk nanti kemudian teman-teman bisa bermanfaat di masyarakat seperti itu. Oke, berarti tidak cuma bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, boleh dibantu lagi di sharing dari FKG. Ya, kalau kita di organisasi itu diajarin berpikir kritis juga kan, dan sering juga mengadakan diskusi-diskusi antar sesama anggota, terutama kan kalau saya di UKM. Bagaimana contoh kecilnya adalah ketika baru pertama kali masuk, saya nggak ngerti apa-apa, tapi di situ kita berdiskusi, belajar dari dasarnya, terus kita ngembangin lagi. Jadi lahirlah satu soft skill itu. Nah, soft skill ini mungkin nggak bisa didapat dari yang hanya cuma kuliah-kuliah doang, tapi saya dapat itu dari ikut organisasi. Jadi apa yang saya dapat di organisasi bisa saya terapin langsung gitu ketika saya presentasi di bangku perkuliahan atau diskusi dengan teman-teman
di kelas. Jadi apa namanya daya kritis kita itu terlatih di organisasi juga. Oke, berarti emang sangat bermanfaat ya Bang ketika kita mengikuti organisasi. Contohnya juga tadi sudah dijelaskan sama Bangnya ya. Ketika presentasi jadi jauh lebih baik lagi ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, ini nih klasik tapi tetap relevan. Kadang ada yang bilang, aku fokus kuliah aja deh. Organisasi itu buang waktu. Ada yang bilang kayak gitu kan Bang? Padahal bener gak sih kalau aktif organisasi itu bisa bantu pembentukan karakter kita juga? Boleh nih kita bahas bareng-bareng dari FKG terlebih dahulu. Ya, sebenarnya karakter kita itu udah terbentuk masing-masing ya ketika masuk bangku perkuliahan, tapi karakter kita bisa berubah karena kita bisa ngikut apa namanya di organisasi tersebut. Jadi setiap organisasi punya nilainya masing-masing. Jadi setiap organisasi di UNJ mereka ngebentuk karakter anggotanya masing-masing. Jadi misalkan di UKM mereka ingin membentuk karakter anak-anak yang seperti produktif, terus disiplin, itu di organisasi memang dibentuk gitu. Jadi misalkan kalau kita kekurangan karakter kita kurang disiplin, ketika kita masuk di organisasi itu karakter disiplin kita bisa dibentuk di dalam organisasi tersebut. Iya betul banget nih. Ketika kita juga dari masing-masing, kalau emang kita mau merubah, emang kita mau ikhlas, mau ingin merubah diri kita lebih baik lagi, terus juga kita join dengan organisasi yang emang itu terbukti, seperti kakak-kakak yang sangat kece di sini, itu emang benar-benar membuat kita jauh lebih baik lagi. Oke, boleh dari BEM UNJ? Oke, sebenarnya organisasi ini laboratorium pengembangan karakter juga, kalau menurut saya pribadi, karena bagaimanapun juga hal-hal yang kita dapat di organisasi itu bisa membawa kita bermasyarakat nanti. Bagaimana penyikapan kita saat bermasyarakat, bagaimana penyikapan kita saat ada di akademik, itu akan sangat membantu sekali dan akan membentuk habit kita sebenarnya. Begitu. Jadi apa yang kita dapatkan di organisasi seharusnya itu tidak akan mengganggu kegiatan akademik kita. Malah seharusnya organisasi itu bisa membantu, itu juga bisa menjadi sarana untuk akhirnya kita bisa berkembang lebih baik lagi. Bahkan ketika kita berada di ranah-ranah akademik misalnya, kayak tadi kalau misalkan ada contohnya dari presentasi, di mana yang tadinya kita mungkin presentasi saat awal-awal itu masih terbata-bata, ketika kita join ke organisasi, kita banyak diskusi, kita banyak ngobrol, kita banyak public speaking, itu akan membantu juga kita ketika di akademik gitu. Ini yang sebenarnya saya alami juga gitu ya, ketika dulu pas lagi presentasi di kelas mungkin nggak pede gitu, tapi ketika join ke organisasi ada hal-hal yang bisa saya dapatkan di organisasi dan itu akan membantu banget di akademik. Daya nalar kritis kita juga akan terbangun ketika nanti di akademik. Ada hal-hal yang mungkin kita resahkan di ranah akademik juga kita bisa berani suarakan. Maka dari itu organisasi sebenarnya sebagai laboratorium pengembangan karakter juga, seperti itu. Betul, bisa mengajarkan kita juga ya dari pengalaman-pengalaman kakak tingkat, terus juga diterjunkan ke kita biar kita juga bisa gitu ya Kak. Oke, boleh nih. Kalau suatu saat nih ada kebijakan kampus yang dirasa nggak berpihak pada mahasiswa, kita harus gimana? Apakah diem aja atau ada langkah-langkah tertentu yang bisa dilakukan? Boleh dari MTM? Ya, tentunya kalau kita udah masuk ke level mahasiswa, ya kita udah bukan levelnya lagi diem doang. Ya, masa itu kan sering banget dikaitin sama jembatan antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya. Dan sebelum kita terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, ya ada baiknya kita sebagai mahasiswa nih ya itu juga aktif terlibat dalam isu kampus. Jadi misalkan teman-teman menemukan ada satu kebijakan atau satu masalah di kampus kalian, kayak misalkan teman saya nih UKT-nya kurang atau mungkin usaha UKT itu sebagai mahasiswa yang menjadi daya kritis yang tinggi harusnya membantu teman-teman seperti itu. Jadi dalam menanggapi kebijakan kampus ya kita harus aware dan juga kita harus peduli sama apa yang terjadi di kampus sebelum kita terjun langsung ke masyarakat. Karena buat apa kita demo-demo di jalanan tapi kita nggak ada rasa peduli sama kampusnya gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, harus meningkatkan juga daya kritisnya dengan tadi join organisasi seperti itu. Benar, berarti kita nggak perlu diam aja, karena kita juga bisa saling membantu sama satu lain. Oke, mungkin boleh dari BEM UNJ.
Oke, terkait hal itu mungkin tentunya ya sebagai mahasiswa yang punya harusnya punya simpati, harusnya punya empati gitu. Ketika kita ada masalah, menemukan masalah dengan kebijakan-kebijakan kampus yang mungkin hari ini tidak mendukung dari keberpihakan mahasiswa, seharusnya kita bergerak dan kita punya satu hal yang kita kritis lah terhadap hal itu. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika kita menemukan ini nggak sesuai nih, misalkan kayak soal UKT yang tidak berpihak kepada mahasiswa yang kurang dalam membiayai. Apa sih bisa kita lakukan? Kita coba advokasikan dulu ke pihak-pihak yang terkait gitu. Bagaimana akhirnya bisa kebijakan itu berpihak kepada mahasiswa. Bagaimana akhirnya bisa peraturan-peraturan yang mungkin dibuat itu bahasnya mungkin dilonggarkan ataupun mungkin benar-benar diubah dengan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Karena bagaimanapun juga mahasiswa ini sangat butuh gitu untuk kebijakan ini berpihak kepada mahasiswa. Maka dari itu ketika kita melihat hal tersebut, peka dulu sih, peka terhadap hal tersebut, kita juga paham dengan hal tersebut dan coba-coba untuk dipahami halnya. Jangan malah asal bergerak tapi nggak paham halnya kayak gitu. Itu akan menjadi sangat bahaya banget. Jadi salah satu hal yang mungkin perlu ditekankan ataupun perlu digaris bawahi adalah paham dulu isunya apa dan kenapa kebijakan ini ada dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya seperti itu. Oke, berarti memang organisasi ini terbukti bahwa peduli dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Oke, buat teman-teman mahasiswa baru yang masih belum bisa gabung organisasi, tapi punya semangat buat berkontribusi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk tetap ikut membangun budaya kritis di kampus? Kira-kira bagaimana Bang? Boleh di-share dari FKG? Boleh diulangi nggak? Oh, boleh deh. Buat teman-teman mahasiswa baru yang mungkin masih belum bisa bergabung di organisasi, tetapi punya semangat untuk berkontribusi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk tetap ikut membangun budaya kritis di kampus? Ya, buat teman-teman yang belum join organisasi di kampus, mungkin kalian bisa belajar berdaya kritis itu dari hal-hal terkecil, mungkin dari diskusi-diskusi di dalam kelas atau di dalam perkuliahan antara dosen dan mahasiswa, ataupun setelah kalian di bangku perkuliahan gitu, setelah pulang kuliah kalian coba nongkrong sambil diskusi-diskusi kecil lah dengan teman-teman dekat kalian, teman-teman sekelas kalian ataupun teman-teman fakultas gitu. Atau kalau mungkin kalian belum bisa belum ikut organisasi, kalian bisa join ataupun datang ke unit-unit buat sekedar sharing session ataupun ikut kegiatan-kegiatan di unit-unit yang ada di gedung G terutama. Itu mereka juga terbuka juga buat semuanya berdiskusi itu, menambah wawasan kalian lah. Jadi bisa membentuk pikiran-pikiran kalian dan daya kritis kalian, terutama kalau kalian misalkan minatnya di jurnalistik, kalian bisa ke unit mana itu ada kok. Jadi ya tenang di UNJ itu atau di gedung itu terbuka buat semua mahasiswa UNJ. Oke, berarti kita emang juga harus mencari cara-cara ya buat kita bisa berpikir kritis juga di UNJ. Boleh dari BEM UNJ? Oke, sebenarnya banyak ya program-program yang dilahirkan sama organisasi kemahasiswaan dari tingkat prodi, fakultas, universitas. Tinggal kalian milih aja mana yang sekiranya cocok dengan kalian, mana yang sekiranya memang kalian ingin kembangkan potensinya, dan itu semua sudah ada di UNJ gitu kan. Bahkan dari tingkat terkecil tadi kayak dari prodi, nah gitu. Jadi teman-teman silakan ikuti program-program yang mungkin nanti ada gitu ya, karena bakal banyak banget program-program menarik dari setiap unit kemahasiswaan yang ada di UNJ gitu ya. Jadi ada juga banyak pelatihan-pelatihan yang bisa menambah ilmu kalian, menambah potensi ataupun menggali lah potensi dari diri kalian juga gitu. Jadi ya kita sekalian promosi juga ya dari program-program dari unit kemahasiswaan gitu ya. Banyak kok. Oke, menarik juga ya. Terakhir nih Bang, pasti kita yang paling ditunggu-tunggu sama mahasiswa baru di UNJ. Selanjutnya bagaimana nih Kak caranya untuk mahasiswa baru UNJ ketika mereka ingin terjun ke organisasi, kira-kira benefitnya apa aja nih Bang? Boleh dari MTM terlebih dahulu? Ya, salah satu benefit yang bisa kita lihat secara nyata ya ketika kita gabung organisasi itu adalah ya relasi sih. Karena jujur salah satu yang menunjang kita di masa depan ya, entah itu berkarir dimanapun, pasti kita butuh namanya relasi teman-teman. Kalau kita cuman berkutat di prodi aja, di bangku kuliah aja, yang mana
temen itu aja teman-teman kita yang di kelas doang ya dan sebagainya, ya kita nggak akan bisa berkembang teman-teman. Kita nggak akan bisa mengaplikasikan ilmu kita yang udah dapat dari prodi kalian kepada hal-hal yang ada di masyarakat. Jadi ya cara gimana supaya bisa kita aplikasikan secara langsung di masyarakat, ya bergaul, berorganisasi gitu. Jadi ya secara nggak langsung ya itu kalian udah mengaplikasikan tuh apa yang kalian dapatkan dari bangku kuliah. Jadi seperti itu. Kayak saya nih, saya kan geografi nih ya, geografi. Kalau saya cuma gaul sama orang geografi doang, gimana cara kita bisa aplikasikan kepada orang lain gitu ya? Apalagi saya pendidikan kan, yang harus bergaul sama orang-orang banyak gitu. Kalau saya cuma bergaul sama orang-orang geografi doang, gimana caranya kita bisa sharing ilmu yang saya dapat untuk orang-orang paham geografi gitu. Jadi ya lagi-lagi harus bergaul dan berorganisasi itu medium yang paling gampang lah gitu buat kita bergaul seperti itu. Oke, boleh nih dari FKG. Ya tadi kan sempat dibilang tentang laboratorium kampus ya, itu dia organisasi adalah laboratorium kampus. Tapi di sini kalian jangan takut untuk belajar ketika kalian melakukan kesalahan. Organisasi adalah tempat kalian belajar. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kesalahan itu dilakukan, jangan sampai kesalahan itu diulangi lagi. Jadi pernah mengutip kata-kata dari seseorang sih, izinkan kita untuk belajar, tapi hal itu di organisasi adalah hal yang relate buat kita semua. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, boleh dari BUMNJ. Oke. Tadi saya setuju dengan benefitnya adalah salah satunya relasi, karena bagaimanapun juga ketika kita hidup di bermasyarakat itu perlu banget yang namanya relasi. Bahkan untuk jenjang karir kita ke depannya itu kan pasti perlu banget relasi. Dan cuma gak semua itu aja sebenarnya, banyak banget soft skill yang bisa kita kembangkan dari diri kita ketika kita terjun ke organisasi. Banyak hal-hal yang gak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan dan kita harus cari lagi di organisasi. Itu juga jadi satu hal yang menarik kenapa kita harus tergabung ke dalam organisasi, ataupun seenggaknya kita ada keinginan lah untuk terjun ke dalam organisasi. Karena organisasi tadi sebagai laboratorium pengembangan karakter, sebagai laboratorium kita belajar. Dan di sini tempat kita belajar, di sini kita memanfaatkan berbagai macam kesempatan yang ada di organisasi, dari hal-hal yang kita nggak dapatkan, dan kita bisa coba eksplor diri kita juga, kita gali potensi diri kita juga di organisasi seperti itu. Jadi selain kita dapat relasi, kita juga dapat koneksi, kita dapat berbagai macam pengembangan soft skill yang ada dalam diri kita juga gali potensi diri kita. Siapa tahu mungkin ada yang bilang nggak sih kalau misalkan kita kadang kuliah ini nggak cocok gitu, tapi mungkin kita misalkan nih saya geografi, tapi saya ternyata cocoknya adalah ketika bekerja maunya di dunia media. Mungkin saya bisa aja join ke organisasi yang dia tuh bilang latar bilang itu media. Maka dari situ juga kita akhirnya bisa punya pilihan nih, kita mau ke yang kuliah apa kita mau yang mau ngikut kita yang udah kita tekuni di organisasi seperti itu. Jadi kita punya pilihan juga sebenarnya. Karena organisasi juga memperbanyak pilihan kita juga untuk berkarir, memperbanyak juga relasi-relasi kita juga dan koneksi ke banyak orang seperti itu. Wah, berarti tidak hanya kegiatan yang seru, tapi juga banyak manfaat dan juga pengalaman yang didapat ya Bang? Betul. Oke, jadi makin yakin nih mahasiswa baru buat join ke dalam organisasi di bidang pemerintahan dan manajemen organisasi. Nah, mungkin ini biar teman-teman semuanya lebih deket lagi kali ya, kita bisa dikasih tahu nih buat username Instagram dari organisasi tersebut apa aja. Boleh dari sebelah sini dulu kan? Ya, kita langsung aja datang ke gedung G ya kawan-kawan ya. Kita bertemu langsung. Mungkin langsung dari MTM. Ya, kalau MTM tuh bisa dibuka di @mtm_official gitu. Silakan dicari, kita langsung ketemu pasti. Oke, kalau dari BEM UNJ sendiri, BEM UNJ_official. Itu dong. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih penasaran dan ingin nanya-nanya lebih lanjut, bisa langsung aja buat DM ke IG-nya dan juga jangan lupa buat di-follow juga ya. Betul. Betul banget. Jangan lupa Join, betul. Yang paling penting apa tadi? Join. Lupa kopinya nih. Lanjut. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan buat abang-abang organisasi dari BEM UNJ, dari MTM, UNJ dan juga FKG atas kesempatannya yang telah menginspirasi mahasiswa baru buat join ke organisasi kalian. Terima kasih juga buat waktu dan ilmunya dan energinya hari ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bermanfaat bagi sekitarnya. Amin.
Dan buat teman-teman semuanya, mahasiswa baru, ingatlah setiap langkah kecil hari ini bisa jadi pijakan besar untuk masa depanmu. Jangan ragu untuk mencoba, bertanya, dan menemukan dirimu di tengah riuhnya dinamika kampus. Oke, mungkin sebelum ditutup, ada jargon nih dari organisasi yang ada di UNJ. Boleh banget nih, apa nih kira-kira Bang? Oke, secara sederhana aja teman-teman ya, karena kita mahasiswa, maka kita hidup mahasiswa, itu aja. Oke, mungkin izin mulai ya. Sambut salam hangat saya, salam penuh cinta, salam penuh perjuangan. Karena kita berjuang, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Dan karena kita kampus pendidikan, maka hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Wah, ternyata keren banget nih organisasi yang ada di UNJ. Boleh beri tepuk tangan abang-abang? Oke, terima kasih buat mahasiswa baru. Jangan lupa buat semangat berkuliah dan juga menjunjung tinggi pendidikan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah!